to all the anglers. In you we are unshakable. You know exactly where we stand. You will refresh the weary land. You are the spring of hopefulness. No love compares to the love that you have, and no one compares to you, Lord. Open the sky, the heavens shining, light of your fire upon our city. Break every chains. You are our freedom. Reign over us as we come. Touch our spirits now. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Selamat kita beribadah kepada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Mari kita berdoa untuk mengawali ibadah kita pada pagi hari ini. Kami bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami ada berdiri tegak sampai hari ini, itu karena pertolongan Tuhan, bahkan anugerah Tuhan yang begitu luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami mau siapkan tubuh, roh, jiwa kami, untuk kami memuji Tuhan, untuk kami menyembah Tuhan, untuk kami menyenangkan hati Tuhan, bahkan untuk kami diisi kembali dengan setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang akan menguatkan setiap kami. Tuhan berkati kami Bapa, Tuhan berkati ibadah kami dari awal sampai akhirnya, biarlah Roh Kudus-Mu yang mengambil alih. Kami siap untuk kami memuji Allah yang hidup, kami siap untuk kami memuliakan Tuhan Yesus yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan kita ajaib, Tuhan kita Allah yang perkasa. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Haleluya. Kita mau sama-sama naikkan pujian ini Bapak Ibu Saudara. Kita mau bersyukur, bersuka di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan kita, Tuhan yang ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, amin Tuhan. Setiap hari bertambah indahnya, amin Yesus. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Sekali lagi, Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Haleluya Tuhan. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, haleluya Tuhan. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi, amin Yesus. Dan habislah ragaku, Yesusku ajaib baik. Tak berubah kasih-Nya Tuhan, tak berubah kasih-Nya, haleluya Yesus. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi, amin Tuhan. Dan habislah ragaku, Yesusku ajaib baik. Yesusku, Yesusku ajaib bagiku. Yesusku ajaib, Yesus
Bapa. Tuhan kita yang memerintah, amin Tuhan. Dia Raja yang kuat dan perkasa, bumilah tumpuan kakinya. Amin, haleluya Yesus. Kerajaannya takkan tergoncangkan, amin. Tuhan kita perlindungan kekal, Dia sumber keselamatan. Tuhan kita ajaib, Tuhan kita heran, kuasanya, amin Tuhan tak berubah. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan, kuasanya dicurahkan bagi kita, amin. Tuhan kita yang memerintah, amin. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita mau katakan, Tuhan kita yang memerintah, haleluya. Dia Raja yang kuat dan perkasa, bumilah tumpuan kakinya, amin Yesus Tuhan. Kerajaannya takkan tergoncangkan, Tuhan kita perlindungan kekal, Dia sumber keselamatan. Katakan, Tuhan kita ajaib, Tuhan kita heran, kuasanya tak berubah. Pegang firman Tuhan, amin Yesus. Pegang janji Tuhan, kuasanya dicurahkan bagi Tuhan kita ajaib, amin. Tuhan kita heran, kuasanya tak berubah. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan, kuasanya dicurahkan bagi kita. Kuasa Tuhan, kuasanya dicurahkan bagi kita. Kuasanya, kuasanya dicurahkan bagi kita. Amin Tuhan. Kami percaya ketika kami memegang janji Tuhan di dalam setiap kehidupan kami, maka kuasa-Mu akan dicurahkan atas kami. Terima kasih Bapa. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, kami mau nyatakan Engkau Allah yang baik, Allah yang sangat baik dalam kehidupan kami. Haleluya Yesus. Amin Tuhan, haleluya Yesus Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda
dalam hidupku ini. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji. Sebab Kau yang berfirman, Kau berfirman, amin, dan sembuhkan ku. Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Kami percaya Tuhan, Kau berfirman Yesus, Kau berfirman, haleluya, haleluya Tuhan benar Bapa, dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Kami percaya Kau Tuhan Yesus, kami percaya Yesus, ku percaya pada kami percaya Yesus, ku percaya padamu. Haleluya, kami percaya padamu Tuhan. Sebab firman Tuhan nyata dalam hidup kami Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau setia dengan kami Tuhan. Kau setia menyertai kami. Kau setia Tuhan. Kami percaya padamu. Kami percaya padamu Tuhan. Haleluya. Kami percaya padamu. Haleluya. Oh, Kau berfirman dan sembuhkan. Amin Tuhan. Yes, haleluya. Tiada yang mustahil. Amin Yesus. Amin, kami percaya padamu Tuhan. Kau berfirman, haleluya. Kau berfirman dan sembuhkan. Haleluya. Dan selamatkan. Tiada yang mustahil. Yes Tuhan. Haleluya. Kau berfirman. Haleluya. Yes. Kau berfirman. Amin Tuhan. Dan sembuhkan. Yes. Haleluya Tuhan. Dan selamatkan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya. Yesus, kami percaya. Percaya padamu. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kami percaya padamu Tuhan. Haleluya. Shalom saudara-saudara yang kekasih, pada saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dan kita akan berdoa.
Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur buat kesempatan ini di mana kami boleh belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan. Hidupkanlah di dalam kami kekuatan firman-Mu Bapa, sehingga kami dengan pertolongan Roh Kudus akan menjadi orang-orang yang melakukan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan bagian ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, pada saat ini kita akan bersama-sama belajar bagaimana kita mengelola hati kita di tengah begitu banyaknya kemelut yang terjadi di sekitar kita, baik di dalam keluarga, berhadapan dengan orang-orang dekat kita, rekan-rekan kita, dan orang-orang di sekeliling kita. Kita akan belajar hari ini dari kehidupan satu keluarga, yaitu keluarga Abraham. Saudara-saudara, di dalam Kejadian pasal yang ke-16, kita membaca di situ kisah tentang bagaimana Tuhan Allah yang berjanji kepada Abraham bahwa Abraham akan memiliki keturunan. Sarah tahu bahwa Tuhan berfirman kepada Abraham bahwa keturunannya akan sangat banyak, seperti pasir atau seperti bintang di langit. Nah, tetapi Sarah tidak bertanya kepada Tuhan, anak kandung dari Abraham itu dengan istri siapa? Ketika Tuhan mengatakan bahwa Abraham akan memiliki anak, Sarah berpikir bahwa dia sudah mati haid. Sarah berpikir bahwa dia sudah tidak mungkin lagi sebagai seorang wanita. Tetapi logikanya Abraham masih memiliki kemampuan sebagai seorang laki-laki untuk menghamili seorang wanita dan memiliki anak dari wanita tersebut. Saudara-saudara, ketika Sarah memikirkan dan mempertimbangkan hal itu, maka Sarah mulai mengelola hatinya untuk mempersiapkan diri menerima kenyataan bahwa dia tidak bisa memiliki anak. Sementara dia sedang berpikir-pikir tentang janji Tuhan mengenai anak kepada Abraham, muncullah Hagar. Hagar yang melayani dia. Dan kemudian entah dari mana ide itu muncul ketika dia melihat Hagar. Saudara-saudara, seringkali kita ketika berada di dalam keadaan yang membutuhkan keputusan, lalu kita mengambil ide di sekitar kita. Sedangkan Allah itu sedang berurusan dengan kita sendiri. Allah sedang berurusan dengan Sarah. Tetapi Sarah sibuk untuk mencari jalan keluar. Dan dia melihat kepada Hagar. Dan saudara-saudara yang kekasih, kemudian Sarah mengelola hatinya untuk dia mampu bertoleransi jika Hagar harus mengandung anak daripada kekasihnya, yaitu Abraham. Dan berhari-hari kemudian akhirnya Sarah mulai bicara dengan Abraham. Sarah membangun hatinya untuk berbesar hati, menerima kenyataan bahwa dirinya tidak bisa lagi menjadi seorang ibu, dirinya tidak mungkin mengandung. Lalu dia bicara dengan Abraham. Saudara-saudara, baik buat Sarah bahwa dia memiliki toleransi yang tinggi. Baik buat Sarah bahwa dia memiliki hati yang besar. Tetapi masalahnya adalah bukan itu. Masalahnya Sarah tidak bertanya kepada Tuhan, anak kandung dari rahim siapa? Rahim Sarah atau rahim wanita lain? Disinilah masalahnya. Sarah tidak bertanya kepada Tuhan. Dan saudara-saudara, kemudian Sarah berkata kepada Abraham, Abraham, tidurilah hambaku Hagar. Mungkin melalui dia Tuhan akan memberimu anak kandung. Dan repotnya Abraham pun tidak bertanya kepada Tuhan, anak kandung dari Sarah atau dari istri yang lain. Keduanya salah memahami maksud Tuhan dan tidak bertanya kepada Tuhan. Abraham segera mengambil kesempatan itu karena memang Abraham sudah lama sekali ingin memiliki anak.
bukan faktor Hagar. Sekali lagi, kita sering berbicara tentang Hagar pelakor, Hagar selingkuhan Abraham, Hagar wanita yang merebut Abraham. Tidak, Abraham, Alkitab pun tidak menceritakan tentang kasus Abraham dengan Hagar. Lebih kepada Abraham menginginkan memiliki seorang anak. Itu saja. Kemungkinan ya, kemungkinan adalah mungkin menurut pemikiran kita. Hanya kali itu Abraham menghampiri Hagar untuk mendapatkan seorang anak. Saudara-saudara, keduanya salah memahami maksud Tuhan dan tidak bertanya kepada Tuhan. Abraham mengambil kesempatan itu dan kemudian mereka akhirnya memiliki anak. Padahal sebenarnya saudara-saudara, sudah cukup lama Abraham dengan Sarah, mereka telah membesarkan Lot sebagai keponakannya dan menganggapnya sebagai anak. Buat mereka adalah hal yang biasa dan mereka sudah benar-benar menerima Lot di dalam hati mereka. Tetapi rupanya setelah Lot pergi, nah disitulah ketika Tuhan berkata, Abraham, engkau akan memiliki anak. Kemudian mereka mencari jalan keluar. Saudara-saudara, kisahnya kemudian ketika Hagar hamil, ketika Hagar mengandung, sebagai seorang wanita yang mengandung sangat normal jika dia memegang perutnya, sangat normal jika kemudian dia menjadi lemah dan tidak bisa melakukan banyak pekerjaan karena keterbatasan, sangat normal. Tetapi Sarah menerimanya sebagai sesuatu yang sangat mengganggu. Dan mungkin Hagar juga mulai bertingkah pongah sehingga Sarah menjadi sakit hati karena Hagar tidak bersikap sopan kepadanya. Sarah marah dan dia berkata kepada Abraham, ini menjadi tanggung jawabmu, kamu harus mendidik budak itu. Abraham sayang kepada Sarah dan dia mengolah hatinya supaya tidak bertengkar dengan Sarah. Dia mengolah hatinya supaya dia tidak menjadi ribut dengan Sarah. Abraham berkata, sudahlah, Hagar itu kan budakmu, jadi dia ada di bawah kekuasaan. Dan Sarah mulai bersikap salah. Jika kita tidak mengerti maksud Allah, lalu kita tidak bertanya kepada Allah, tetapi memakai cara-cara sendiri, biasanya akan timbul banyak masalah. Sarah mulai bersikap salah. Sarah menindas Hagar sehingga Hagar lari dari rumah. Abraham suami yang bijak. Soal Hagar bertingkah, Abraham tidak melindungi Hagar. Walaupun Hagar sedang mengandung anak Abraham sendiri. Tetapi Abraham tidak sedang melindungi Hagar. Abraham mengendalikan dan menahan hatinya sedemikian rupa dan menghargai Sarah sebagai istrinya. Apakah sikap Sarah benar? Ketika dia menindas Hagar, kalau kita tidak mengerti maksud Allah, tanya sama Tuhan, mohon tuntunan. Jangan mengambil keputusan tanpa tanya Tuhan. Akan banyak masalah baru. Saudara-saudara, Tuhan itu tidak ribet. Tuhan simpel. Tanya, tidak perlu saudara doa puasa 40 hari untuk tanya untuk sebuah keputusan sepele. Tanya, Tuhan akan memberikan tuntunan. Dia membuka pintu di sebelah sini, menutup pintu di sebelah situ. Lalu dia akan mempertemukan orang yang ini. Dia akan menggagalkan rekan yang ini. Tuhan akan menuntut. Dan saudara-saudara yang kekasih, apakah cara-cara Sarah ketika dia menindas Hagar itu adalah cara-cara yang benar? Tidak. Tetapi saudara-saudara, Allah mengerjakan Sarah. Tuhan bekerja di dalam Abraham. Dan Tuhan juga bekerja di dalam Hagar sebagai korban dari
keputusan. Hagar adalah korban dari suami istri yang mengambil keputusan salah. Tetapi bagaimanapun rumitnya keadaan bagi Allah, tidak pernah ada yang rumit. Dia mengerjakan semua untuk kebaikan bagi Sarah, kebaikan bagi Abraham, kebaikan bagi Hagar, kebaikan bagi Ismail, kebaikan bagi Ishak, dan kebaikan bagi semuanya. Sarah menindas Hagar, Hagar lari keluar dari rumah. Dan Tuhan tidak komentar tentang sikap Sarah. Tuhan tidak komentar. Kejadian 16 ayat 9. Seorang malaikat Tuhan datang dan berkata kepada Hagar, "Kembalilah kepada nyonyamu, biarkan engkau ditindas di bawah kuasanya." Apakah Tuhan setuju dengan sikap Sarah yang menindas dan membuat orang lain sengsara? Tidak. Tetapi Tuhan melindungi Hagar. Tuhan sedang membentuk iman wanita Mesir ini untuk mengenal Tuhan yang akan menjaganya. Kita harus kagum kepada Hagar. Karena Hagar memiliki iman kepada Tuhan yang tidak terganggu dengan sikap Sarah. Banyak orang Kristen dewasa ini atau calon orang-orang yang mau mengenal Tuhan dewasa ini tersandung hanya gara-gara lihat tingkah pola orang-orang Kristen. Dan mereka bilang gini, saya nggak mau jadi orang Kristen. Dia kelakuannya kayak gitu. Orang Kristen kelakuannya kayak gitu, saya nggak mau kenal Tuhan. Beda dengan iman Hagar. Hagar jauh dari iman seperti itu. Dia ingin kenal Tuhan. Apapun bentuk reaksi tingkah pola Sarah yang menindas dia, itu sangat berbeda. Dia ingin mengenal Tuhan. Jadi saudara-saudara yang kekasih, Tuhan melindungi Hagar. Tuhan membentuk iman wanita ini. Jika kita menindas orang lain, itu salah. Menyengsarakan orang lain, itu salah. Tuhan membela orang yang kita tindas di luar pengetahuan kita. Ingat ini, Tuhan mampu membela orang yang kita tindas di luar pengetahuan kita. Dengan caranya Tuhan mampu membuat orang yang kita lukai bisa bertahan dan bertemu dengan Tuhan. Jadi bersikaplah benar. Sarah seorang putri yang baik hati, seorang wanita yang mengalah dan memanggil suaminya dengan sebutan tuanku, terkenal sebagai seorang yang lemah lembut, ternyata bisa menjadi seorang wanita yang kejam, yang menindas wanita yang lain yang sedang hamil, sehingga Hagar lari dari rumah. Pelajaran apa yang kita dapatkan? Tekanan dapat mengubah karakter kita menjadi buas dan liar. Tuhan tahu titik singgung kita. Kita harus menjaga hati kita. Tuhan mengenal luka kita. Dia dapat menangani kita dengan kasih-Nya. Tanpa teriakan marah. Bahkan Allah diam saat kita melakukan kesalahan demi kesalahan. Namun dia tetap memagari kita dalam kasih-Nya. Dan menuntun sampai kemudian kita menyadari bahwa kita sudah salah. Dan kita bertobat. Saudara tahu upah dari budak yang melarikan diri dari rumah? Budak yang melarikan diri dari rumah nyonyanya. Kalau dia dikejar maka dia akan dihukum dan dia dibunuh. Oleh sebab itu malaikat Tuhan berkata, pulanglah. Dan kembalilah kepada nyonyamu. Segala risiko yang kamu hadapi, terimalah. Saudara-saudara, kemudian di Kejadian 21 ayat 8 sampai 13, Ismail sudah berumur 13 tahun. Abraham senang sekali. Bayangkan 13 tahun Abraham menikmati waktu-waktu bermain dengan anaknya. Setiap hari pandangannya tidak lepas dari Ismail. Seluruh hatinya dia berikan kepada Ismail. Bahkan dia merancangkan untuk memberikan warisan kepada Ismail. Semua sudah ada dalam konsep Abraham. Tiba-tiba Allah berfirman, Abraham, tahun depan istrimu Sarah akan menggendong seorang anak laki-laki. Bayangkan saudara-saudara, Abraham terkejut saat itu. Dan kemudian dia berkata, Tuhan, aku sudah capek, saya sudah lelah, saya sudah semakin tua, saya sudah 90 tahun, mana mungkin, sudah Ismail saja Tuhan. Ismail saja tolong, biarlah dia yang engkau perkenankan.
toh dia juga anak kandungku. Tetapi kata Tuhan, bukan. Ini dari rahim istrimu Sarah. Dialah anak perjanjian. Saudara-saudara, dalam keadaan yang Abraham tidak bisa terima, tapi Abraham percaya kepada Tuhan. Dan betul, tahun berikutnya Sarah menggendong Ishak. Saudara-saudara, ketika Ishak disapih pada usia beberapa tahun, mereka mengadakan pesta. Di pesta itu Sarah melihat Ismail. Lalu Sarah berkata kepada Abraham, Ismail tidak boleh menjadi ahli waris. Sarah berkata, buang budak itu dan anaknya buang. Abraham menjadi sebel mendengar kata-kata Sarah. Abraham sudah tidak tahu lagi bagaimana banyak peristiwa, lapisan-lapisan kejadian yang membuat dia harus benar-benar menahan diri. Dan kali ini dia tidak bisa terima ketika Sarah berkata bahwa Ismail harus dibuang dan ibunya dibuang sebagai budak. Dia tidak bisa paham Sarah yang begitu lembut bisa menjadi begitu sadis. Abraham marah hatinya. Abraham sudah terlanjur sayang dengan Ismail. Dia terluka dengan kata-kata Sarah. Saudara-saudara, Ismail itu bukan budak. Bagi Abraham itu anak kandungnya. Tetapi apa kata Tuhan? Segala yang dikatakan Sarah, dengarlah. Jangan sebal hatimu, Abraham. Artinya Tuhan setuju untuk mengusir Hagar dan mengusir Ismail. Saudara-saudara, dalam mengikuti Tuhan, jangan kaget jika kita merasa bahwa Tuhan mengambil keputusan-keputusan yang membuat kita tuh gak terima. Yang membuat kita tidak bisa masuk di dalam logika kita. Yang membuat kita jadi sebel. Yang membuat hati kita jadi kesel. Ketika kita ingin bela diri, Tuhan berkata ngalah. Ketika kita ingin marah, Tuhan berkata berbuat baik. Ketika kita ingin membalas, Tuhan bilang ampunilah. Kenapa, saudara? Kita sering fokus kepada diri sendiri. Apa yang baik buat saya, apa yang nikmat buat saya, apa yang indah buat saya. Tetapi Tuhan bekerja untuk semuanya, bahkan untuk orang-orang yang kita anggap sebagai musuh. Allah mengerjakan sesuatu agar mereka dapat mengenal Tuhan, dipelihara dan dilindungi Tuhan. Kok Tuhan seperti membela arogansi Sarah? Kok Tuhan seperti setuju dengan sikap Sarah yang kasar? Abraham mengolah lagi hatinya. Dia belajar menyerahkan dengan percaya kepada Tuhan. Baik Tuhan. Ketika Abraham mengikuti keinginan Sarah dengan membuang Hagar dan Ismail, Abraham baru sadar bahwa 13 tahun keputusan menghamili Hagar adalah keputusan yang bukan dari Tuhan. Tuhan mau anak kandung dari rahim Sarah sebagai anak perjanjian. Di situ Abraham baru sadar mereka telah tergesa-gesa mengambil keputusan. Mereka tidak sabar, terburu-buru menerjemahkan maksud Allah. Hati-hati, saudara-saudara. Dan akhirnya Abraham meletakkan semuanya kepada Tuhan. Dan Abraham minta Tuhan berkati Ismail. Dan Abraham mengikuti pimpinan Tuhan dengan melepaskan Hagar dan Ismail pergi pulang ke rumah mereka di Mesir. Saudara, Abraham orang kaya. Sangat kaya raya. Hagar dan Ismail dilepas pulang ke Mesir
dibebaskan sebagai budak. Abraham bisa membuat iring-iringan kuda, unta yang diisi makanan, minuman, perbekalan, pakaian, harta benda, supaya mereka bisa tinggal di Mesir sebagai keturunan Abraham. Sangat bisa. Dan seharusnya malah. Tetapi Abraham mengikuti perpisahan itu yang diinginkan Tuhan. Mengusir seorang budak. Diusir sebagai budak. Jadi Hagar hanya diberi 1 kantong air dan sedikit roti. Itu caranya, mengusir seorang budak. Dikasih 1 kantong air dan sedikit roti. Padahal perjalanan menuju ke Mesir 3 hari perjalanan. Abraham sangat tahu air dan roti ini tidak akan cukup. Mereka akan habis dan mungkin akan mati di padang gurun. Tetapi Tuhan berkata, Abraham, aku akan memberkati anak itu, karena anak itu pun keturunanmu. Ada 12 raja yang akan lahir dari keturunannya. Abraham percaya kepada Tuhan, akan melindungi Hagar dan Ismail. Walaupun harus berdiri berhadapan dengan Sarah sebagai tuan yang melepaskan budak. Abraham percaya, dan memang betul. Baru setengah perjalanan, Ismail sudah pingsan dan Hagar menangis di hadapan Tuhan. Dan Tuhan menolong dia. Dan Tuhan memberi dia sumur dan Hagar bisa menimba air dari sumur itu. Memberi Ismail minum. Tuhan memelihara hidup mereka menjadi satu bangsa yang besar dan kaya. Saudara-saudara, Abraham mengelola hatinya untuk lembut dan rendah hati di hadapan Tuhan. Sehingga membiarkan Tuhan bekerja dengan leluasa. Amsal 22 ayat 4. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Banyak orang kaya tetapi tidak terhormat. Banyak orang dihormati tetapi tidak memiliki kehidupan. Tapi Tuhan berkata, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan, kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Kristus mengajarkan kita mengelola hati kita. Di dalam Matius 11 ayat 28 sampai 29, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Memikul kuk adalah beban, masalah, kehidupan yang harus kita pikul. Tetapi mari kita memikul beban itu tidak perlu dengan pahit, tidak perlu dengan marah, tidak perlu dengan rasa tertekan, dan sikap yang tidak terima. Belajar dari Kristus. Di tengah pikulan seberat apapun, Kristus itu lemah lembut. Kristus rendah hati. Itulah sebabnya mereka yang lemah lembut dan rendah hati akan memiliki ketenangan jiwa. Beban terberat daripada Kristus adalah memikul beban dosa kita. Dosa yang tidak pernah dilakukannya. Perzinahan, dosa yang kotor, kemunafikan, kekejaman, sikap-sikap yang mengerikan. Bisa saja Kristus, kalau boleh, aku tidak mau menerima semua ini. Tetapi dia berkata, bukan kehendakku, melainkan kehendakmu ya Bapa. Kelola hati kita untuk rendah hati dan lemah lembut terhadap orang-orang yang ditaruh Tuhan di dalam hidup kita. Tanya Tuhan kalau kita tidak mengerti. Mohon tuntunan Tuhan kalau kita bingung. Saudara tidak perlu melakukan ritual-ritual yang membingungkan. Hanya saudara bilang begini, Tuhan, saya harus bagaimana? Tuhan bukakan jalannya. Kalau saya harus mengambil A, buka jalannya. Kalau A itu tidak kehendakmu, tutup jalannya. Saudara hanya bilang begitu. Tuntunlah saya Roh Kudus. Roh Kudus tidak rumit. Dia sederhana. Dia Immanuel bersama dengan kita.
tidak pernah tinggalkan kita. Dan jika kita salah mengambil keputusan, kemudian mulai banyak masalah-masalah yang timbul, jangan menyalahkan orang lain. Jangan menindas orang lain. Jangan ingin orang lain sengsara. Karena Tuhan pun sayang kepada orang-orang yang membuat kita mengalami kesulitan. Kalau saudara adalah orang-orang yang ditindas oleh orang dan disengsarakan oleh orang lain, jangan khawatir. Tuhan akan memelihara hidupmu seperti Tuhan memelihara Hagar. Dan ganjaran daripada kesetiaan Hagar adalah dibawa keturunannya 12 raja-raja. Dia menjadi bangsa yang besar dan dihormati. Saudara-saudara, milikilah iman seperti Hagar. Melihat Tuhan dan bukan melihat nyonyanya. Melihat Tuhan dengan hati yang rindu untuk dituntun dan bukan tersandung karena nyonyanya. Banyak orang gagal bertemu dengan Tuhan karena melihat manusia. Hagar melampaui itu. Dia hanya ingin mengenal Tuhan. Kalau dia tersandung dengan kelakuan Sarah, kalau dia disakiti oleh Sarah, dia berteriak kepada Tuhan dan Tuhan mendengar. Jadi saudara-saudara, mari hari ini kita minta supaya Tuhan memelihara hati kita tetap rendah hati dan lemah lembut di tengah kondisi yang harus kita hadapi. Tuhan menolong kita semua. Belajar dari Sarah, Abraham, dan Hagar. Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau telah menolong dan memberkati satu keluarga di mana mereka harus menghadapi masalah-masalah yang rumit karena mereka mengambil keputusan yang salah. Ketika mereka tidak memahami maksud-Mu. Kami sering demikian Tuhan. Kami sering tidak mengerti maksud-Mu. Oleh sebab itu Roh Kudus tolong kepada kami. Berikan hati kami rendah. Berikan kerendahan hati. Sehingga setiap kali Engkau berkenan untuk kami melakukan sesuatu, kami tidak berontak. Kami tidak mengambil jalan kami sendiri. Tetapi kami bertanya kepadamu. Kami mohon tuntunanmu. Karena kami tahu bahwa di luar Tuhan kami tidak bisa buat apa-apa. Tuhan tolong kami agar kami memiliki hati yang lembut. Hati yang tidak keras. Hati yang mudah ditegur. Hati yang mudah diajari. Hati yang mau untuk mengendalikan diri. Dan itu berasal dari tuntunanmu. Kami berdoa, ampunilah kami ya Bapa, apabila kami ada niat-niat untuk menindas orang, niat menyengsarakan orang, karena menurut kami orang-orang itu menyulitkan hidup kami. Ampuni kami Bapa, ampuni. Kami berdoa Tuhan, kami percaya bahwa Engkau pasti menginginkan orang lain pun mengenal Engkau. Oleh sebab itu Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Bentuklah kami supaya kami menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara-saudara yang kekasih, mari kita akan menutup ibadah kita pada saat ini dan menerima berkat Tuhan. Saudara-saudara, angkatlah tanganmu dengan penuh kerinduan untuk menerima berkat Tuhan. Dan katakan amin untuk setiap janji berkat yang Tuhan janjikan kepada kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudara yang kekasih, terimalah berkat yang daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang akan menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang menerima berkat, semua yang mengimani firman Tuhan, semua yang mau menjadi pelaku firman, semua yang mau hidup bergantung kepada Tuhan, katakan amin.